Good morning, everyone. Uh, if you just enter the room, don't forget to pick up the Holy Communion from the back table. Pastikan Anda mendapatkan anggur perjamuan. It's the first Sunday of the month, so remember, kita akan ambil perjamuan. Anda yang di rumah, Anda yang mengikuti secara online, Anda juga boleh mengikuti dengan mempersiapkan roti dan teh mungkin yang akan represent tubuh dan darah Kristus Yesus. So, it's a new month everyone. Minggu yang baru, bulan yang baru. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. So, brothers and sisters, let's prepare our heart before we start our service. Kita minta sama Tuhan untuk dijamah dan dilawat Tuhan. We ask that the Holy Spirit touch us and give us renewal. Bapa di surga, terpujilah namamu Tuhan, dari kekal sampai kekal. Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Engkau Tuhan yang peduli akan kehidupan kami. Lord, you are the eternal God, you are the beginning and the end, that you care for us, you love us, that you sacrifice your love for us, Lord Jesus. And this morning, we are so excited, Lord, that we can gather together with all believers. Kami bersyukur, kami bersemangat Tuhan karena pagi ini kami bisa kumpul sama-sama dengan orang-orang percaya untuk menaikkan pujian penyembahan kami. This morning we are going to raise our voice to worship you and to praise you. Seperti rusa rindu
kita katakan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Panggil dia sekali lagi, katakan Yesus, Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Amin. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Oh, Kau segalanya bagiku. Haleluya. We praise your name. Kau segalanya Tuhan. You are my everything. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. You are my everything. You are my everything, Lord. Jesus, Jesus. Kau segalanya bagiku. Pagi hari ini Tuhan, biar kami mengalami pertemuan sekali lagi dengan Engkau, Lord. Let this morning we have another opportunity to meet with you face to face one more time, Lord Jesus. Kami haus, kami rindu akan Engkau. We thirst, we hunger, we long of you, Lord Jesus. Anda boleh duduk dalam hadirat Tuhan, you may be seated. Ucapkan syukur dan terima kasih pada Tuhan. Before we start, give thanks to the Lord. Give thanks to the Lord. Something that come from your heart, datang dari hati kita. Ucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya.
are present in this place, Lord. We pray for today's service, the Sunday school, the sermon. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau mulia di tempat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa buat kebaktian hari dan Sunday school juga Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan kalau kami berada di bulan baru. God, we are so thankful that we are in a new month. We want to learn to know you more this month. Kami ingin belajar lebih lagi Tuhan untuk belajar tentang firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, for all who believe, let's say amen, amen. Good morning all. Masih seperti biasa, give high five, kasih senyuman, mungkin maskernya masih dilepas, tapi kasih salam meriah, kasih salam hangat, dan kita akan mulai puji Tuhan. Your grace is enough. Terima kasih Tuhan. God, we are so thankful for your grace to us.
usual, new month kita akan belajar tentang berita yang baru, berita yang bagus. Dan bulan ini kita akan belajar tentang Book of Philippians. Jadi kita akan baca bulan ini. We are gonna learn about new books, the books of Philippians for this month. And firman yang akan kita bawakan dari Filipi 1:21 sampai 22. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. In English, for to me, living is Christ and dying is even better. Yet, if I live, that means fruitful service for Christ. I really do not know which one is better. Jadi selama kita hidup, kita harus pilih buah. Amin. Kita siap puji Tuhan. Jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Thank you, Lord. We are more than a winner, Lord. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan kita lebih dari pemenang. Tangannya di atas semua, haleluya, haleluya. Kibarkan pancinya, Yesus Raja segala. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Thank you, Lord, haleluya. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan kita lebih dari. Tangannya di atas lagi, raise your hands up. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Siap-siap, angkat tangan. Haleluya. Kibarkanlah Yesus Raja, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari. Sekali lagi, kita lebih dari pemenang. Thank you, God. We're so thankful that we were more than a winner. Woo, hallelujah. Anda boleh duduk, yang di rumah, yang gereja, you may sit down in the presence of the Lord. Mari kita ulangi baca lagi firman dari Philippians. Let's read more about Philippians 1, verse 21 for 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? In English, for me to live is Christ and to die is even better. Yet if I live, that means fruitful service for Christ. I really don't know which one is better. Mari tenangkan diri kita. As we know, COVID is not end yet.
Kita tahu COVID masih belum berakhir, masih banyak, terutama di Indonesia yang tiap hari banyak kehilangan nyawa. There's a lot of people in Indonesia especially, they just passed away this couple of days. As long as we live, mari kita berbuat yang baik untuk Tuhan. Selama kita hidup, mari kita memberikan buah kepada orang lain. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Let's sing this song together. Mari kita nyanyikan lagi bersama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdiri, let's stand in our feet. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang ku tak mengerti, tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan sungguh-sungguh, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan terima kasih Tuhan besar kebaikan yang Kau berikan Tuhan. Tak mudah melewati cobaan Tuhan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti lewati cobaan, lewati cobaan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti lewati cobaan, lewati cobaan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. You are great to us, Lord. Everything you've done in our life, you are so great, Lord. Oh, how great you are, Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all the sing, how great is our God. How great is you, our Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all who sing, how great is our God. You're the name above all names. You are mighty in this place. You're the name above all names. You are worthy, Lord. You are worthy of our praise. And my heart will sing. And my heart will sing. How great is our God. Oh, how great
Tuhan bisa terjadi di saat kita ambil waktu tenang untuk mendengar suara Dia. You can feel the amazing things that God will do in you when you are in peace with Him. Mari ambil waktu tenang, let's take a quiet moment. Kita pejamkan mata kita Close your eyes dan izinkan Roh Kudus bicara buat kita. and let the Holy Spirit speak to you. Let's praise Him, let's worship Him. Sembah Dia, saudaraku, pujilah Dia. Oh, Kau layak dipuji, layak disembah Tuhan. Mengalir Roh Kudus, mengalir. Bebas mengalir Roh Kudus bekerja. Release your spirit, release your spirit. Oh, bebas bekerja Tuhan. Work freely in this place, Mari kita siapkan hati kita untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Let's prepare our heart to take part in the Holy Communion. Mari kita akui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Let's admit our sinful act in the name of the Lord. Saya mau pastikan setiap Anda sudah mendapatkan roti dan anggur perjamuan. I Kalau want to belum, make sure that you all already have the wine and the bread. lantai 1, lantai 2. Kalau Anda belum mendapatkan, silahkan ke belakang. First floor, second floor, if you haven't got any, you may come down. Baik, kita angkat roti di tangan kanan kita. Let's take the bread in your right hand. Pada malam sebelum Yesus disalibkan, In the night before he went to the cross, Yesus duduk makan bersama murid-muridnya. he sat and dined with his disciples. Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya. He took the bread and break it. Dan Yesus berkata, inilah tubuhku yang And he said, "This is my body."
yang dipecah-pecahkan bagi kamu, and broken to you. terimalah ini sebagai peringatan akan aku. Do this as a remembrance of me. Saudaraku, apakah Anda percaya di tangan kanan Anda adalah tubuh Kristus Yesus? My brother and sister, do you believe that in your right hand is the blood and body of Jesus Christ? Mari kita sambut tubuh Kristus di dalam nama Yesus. Let's partake this in the name of the Lord Jesus. Mari buka anggur. Let's open your wine. Angkat dengan tangan kanan kita. Lalu Yesus mengambil anggur, In the same manner, he took the wine, dan Yesus juga mengatakan bahwa inilah darahku yang diberikan bagi kamu sebagai peringatan akan aku, sebagai tanda perjanjian dan peringatan akan aku. in the same manner, he said, "This is my blood, that is given to you. Do this as a remembrance of me." Saudaraku, Anda percaya yang di tangan kanan Anda adalah darah Yesus? Brother and sister, do you believe that this is the blood of Jesus Christ? Ada kuasa di dalam darah Yesus, There's a power in the blood of Jesus Christ. kuasa yang menyembuhkan A tubuh power, kita. a power to heal. Bukan hanya itu, ada kuasa yang akan memberikan kelepasan di dalam kehidupan kita. That give you hope. Dan bukan hanya ke deliverance, Tuhan juga memberikan keselamatan di dalam nama Yesus. And give you life. Saudaraku, mari kita sambut darah Yesus Let's partake this blood di dalam nama in Yesus. the name of Jesus Christ. Ucapkan syukur dan terima kasih, saudara. Give thanksgiving to you. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, Right now, Lord, kami tahu kami ada sampai pagi ini semua karena kasih dan anugerah. we know that we are here today just because of your love to us. Sebagaimana firman-Mu yang mengatakan hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. As the verse that we just read, for me to live is Christ and to die is gain. Biar kami sadar untuk kami gak perlu takut akan kematian. Let us realize that we do not need to be afraid of death, Karena kami tahu because we know hidup atau mati kami ada bersama-sama dengan Yesus. whether we live or die, we are with you. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu. We are now ready to listen to the word of God. Bicara Tuhan. Speak to us, Di bro. dalam nama In the Yesus. name of the Lord Jesus. Semua yang percaya katakan. For those who believe, Katakan apa saudara? for those who believe, let's say, Amin. Amen, amen. Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Philadelphia Presenter. Good morning PPC. Kok lepas banget. Good morning everyone. Rindu gak sih sama gue? Huh? I miss you all. Gitu, it's been 3 weeks. Kayaknya nih bertepuk sebelah tangan nih. Cuman gue doang nih yang rindu. Lo pada gak rindu sama gue nih? Huh? Do you miss me gak sih? I miss you. Gue gak bisa tidur loh. Ciel gaya bener. Hah? Gak bisa tidurnya bukan karena rindu, karena jet lag. Yeah. It's been 3 weeks. I cannot sleep. Alright. Anyway, seneng banget bisa ketemu lagi pagi hari ini. It's so good that we can be together. Pertama-tama saya mau ngucapin terima kasih. First of all, I just wanna thank everyone, khususnya all the leaders, PPC leaders yang membantu selama saya away. Big applause for all the leaders. Semua, to all yang take part of leadership, yang membantu di dalam menjalankan gereja ini dari hari ke hari, minggu ke minggu. Thank you so much. Without you guys, saya nggak bisa menjalankan semuanya itu. Dan when I was away, waktu saya di Indonesia, saya akhirnya berhasil memberkati pernikahan Thomas and Marcia, walaupun harus dengan deg-degan. Kenapa deg-degan, saudaraku? Karena waktu itu tingkat COVID-19-nya tuh lagi seru-serunya. So jadi dibilang harus di-reduce attendance-nya, tapi thank God everything went well. Alright. Saya juga mengucap syukur untuk pagi hari ini
bisa ketemu dengan Bapak Ibu semuanya. Tapi saya mau masuk juga dengan short announcement. Pertama-tama saya mau ngucapin selamat datang untuk Pastor John. Please stand on your feet. Pastor John, kasih tepuk tangan. So, Pastor John soon akan intern dengan Philadelphia Presenter. Dia akan membantu gereja kita. Nggak full. This is part of his PhD. Untuk dia spend time bersama-sama dengan Philadelphia Presenter untuk hampir setahun gitu. Jadi kita bisa banyak belajar dari beliau. Saya juga bisa banyak belajar dari beliau dan beliau juga akan memberikan kontribusi buat kita semuanya. So welcome. So he's part of our family ya. Jadi jangan malu-malu untuk suruh-suruh dia ya. Alright. Kedua, Sunday School. Sunday School punya program baru untuk bulan Juli ini, PPC Kids Mission Day. Jadi ini akan berlangsung tanggal 18 Juli. Jadi mereka tuh mengumpulkan kids untuk dibagikan kepada anak-anak di seluruh dunia. Gitu. Targetnya 100 package. Targetnya 100 package. Tanggal 18 Juli mereka akan bikin package-nya rame-rame gitu ya. Dan satu paket itu harganya sekitar $5. So, kalau ada di antara Anda Bapak Ibu semuanya yang terbeban untuk mensupport PPC Kids Mission Day, Anda boleh tulis di amplop persembahan Anda for PPC Kids. Mau kasih $5 boleh, $10 boleh, $20 boleh, terserah. Seberapapun yang ada di hati Anda tulis aja. Karena ini akan membantu untuk mengajarkan anak-anak kita dari kecil untuk bisa berbagi dan punya hati misi. Oke? Jadi saya mau untuk Anda semuanya ambil bagian di dalam PPC Kids Mission Day. Sebelum saya masuk firman Tuhan, as you know, beberapa minggu yang lalu India dihajar dengan COVID-19 yang luar biasa. Setelah India, what's next? Indonesia. Jadi sewaktu saya di Indonesia 2-3 minggu yang lalu itu, Indonesia tuh lagi seru-serunya gitu. Sampai kita tuh apa-apa, saya sama Vivi kalau mau keluar kita di daerah mana nih? Lagi parah nggak di daerah sini? Gitu, kita sangat hati-hati. Nah, ada satu report video yang akan mau saya sampaikan dan ini akan kita doakan nanti sama-sama. The video baru keluar kemarin, ini mengenai the latest report mengenai apa yang terjadi di Jakarta khususnya yang paling terkena hit paling tinggi. Silakan Cindy untuk videonya boleh dikeluarkan. Tolong lampunya ya. Thank you Ko Irwan. As hospitals reach capacity, many families have been left with no choice but to take matters into their own hands. This is an oxygen store in South Jakarta, and some relatives have come here because they say their loved ones, despite being critically ill, were unable to receive hospital treatment here in the Indonesian capital. And it is a story that is sadly the reality for many families here in Indonesia, that hospitals are at 100% or in some cases edging close to 100% capacity and have no room. They have to turn away critically ill patients, and many are forced to isolate at home, and it's up to their families who have to take matters into their own hands and try to keep their loved ones alive, whatever the cost. The cost of oxygen here at this store has gone up. Used to be, before the pandemic, around $50 for one cylinder. Now it's $130, which is a huge expense for many of these families. I want to refill this oxygen tank because my dad has difficulty breathing. It has been 10 days. All the hospitals are full. They rejected us. Even emergency units turned us away. The Indonesian government says it anticipated that there would be a spike in COVID-19 cases in June and July because of Eid celebrations. Around 4 to 6 million people travelled back to their hometowns for festivities, and as a result of that increased mobility, there was an increase in transmission of this virus. Healthcare workers say, however, that more must be done, that even if the spike was anticipated, the government must do more now to respond to that.
they are calling for further restrictions on social mobility to stop this rise in COVID-19 cases. Dan ini benar-benar yang terjadi sekarang ini di Jakarta yang harus kita doakan. Sebagaimana kita beberapa minggu yang lalu, apa yang terjadi di India kita doakan. Kita berdoa nanti untuk Indonesia. Saya 3 hari yang lalu, saya bangun pagi, di handphone saya ada berita 3 orang yang saya kenal yang berhubungan dengan saya, 3-tiganya meninggal dunia hanya gara-gara COVID. Di saat yang bersamaan ada 1 anggota keluarga saya yang dalam kritikal, yang hampir nggak dapat rumah sakit, di mana istrinya juga kritis dan 2 anaknya juga positif. Dan itu jadi berita yang biasa sampai saat ini gitu ya. Bagaimana dikatakan oleh pemerintah ini mungkin varian baru Delta yang sangat cepat dan lebih membunuh dibanding yang sebelumnya. So, mari kita terus nanti berdoa untuk pemulihan di Jakarta, pemulihan di Indonesia. Amin, saudaraku. Yuk, kita sama-sama belajar secara singkat 30 menit ke depan The Book of Philippians. Kita akan belajar sepanjang bulan Mei ini, bulan Juli ini tentang surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Bahwa buku Filipi ini ditulis selagi Paulus yang udah mengalami banyak penganiayaan, dia hampir dibunuh, dia ditolak semua segala macam, dan dia ada di dalam penjara. Gitu. Dia menulis surat kepada jemaat di Filipi selagi dia ada di dalam penjara. Jadi ini bukan sesuatu yang mengenakan, tapi dari banyak scholar mengatakan bahwa this is the book of joy. Buku yang penuh dengan sukacita. Jadi di dalam kitab Filipi ini cuma 4 chapter. Cuma ada 4 pasal. Jadi cuma 4 minggu ke depan kita udah cover the book of Philippians. Di dalam 4 chapter itu ada lebih dari 15 kali dikatakan rejoice, joy, dikatakan sukacita, bersukacitalah. Bersukacitalah. Ini yang nulis siapa? Ini yang nulis Paulus yang ada di dalam penjara, yang ada di dalam penderitaan, dan dia bisa berkata rejoice, 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 bersukacita, bersukacita dan bersukacita. Nah, mari kita buka sama-sama dari Filipi 1. Ini nggak panjang, tapi mari kita ikutin bersama-sama. Saya akan bacakan Filipi 1. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai kamu. Dibuka dengan gini nih. Aku mengucap syukur kepada Tuhanku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ini orang dalam penjara bilang, ngucap syukur. Bersukacita. Ini datangnya dari orang yang bukan dalam kedudukan enak. Ayat 5, aku mengucap syukur kepada Tuhanku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari apa? Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepada aku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Tuhan adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Tuh, Paulus merindukan jemaat di Filipi sebagaimana saya merindukan beberapa minggu. Gitu ya. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus.
penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi di atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraan untukku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Tuhan dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Jadi ini ceritanya nih, Paulus dia adalah pengkhotbah terkenal banget deh. Superstar banget, terkenal banget gitu. Nah, tahu-tahu dia masuk penjara. Nah, setelah dia masuk penjara, ternyata ada pengikut-pengikut Kristus lainnya yang apa? Yang ambil kredit, yang motivasinya tuh gak benar. Motivasinya salah satunya dia senang dengan Paulus masuk penjara. Ada pengajar-pengajar lain yang memberitakan firman Tuhan dengan motivasi yang salah. Tapi bagi Paulus bilang, it's okay. Mereka punya motivasi bagaimanapun juga gak jadi masalah. Yang penting nama Kristus Yesus diberitakan. Ayat 19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan dari Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ayat 21 baca sama-sama yuk sekali lagi. 1, 2, 3. Adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Wow. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan aku akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Tuhan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk apa? Menderita. Ya, gak seru ya? Kalau ngedengarnya kita harus menderita untuk Kristus. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. So, be ready saudaraku, bahwa kita sebagai pengikut Kristus bukan hanya enak-enakan, tapi kita juga harus siap untuk menderita di dalam Kristus Yesus. Ada dua bagian yang saya mau sampaikan secara singkat. Pertama adalah dari ayat 3-11 itu yang berbicara tentang doanya Paulus. Lalu berikutnya bagaimana Paulus mengajarkan kita bahwa hidup ini it's about your perspective. Hidup di dalam permasalahan apapun itu masalahnya masalah cara pandang atau sudut pandang. Oke? Ayat 3 dan ayat 4 ini doanya Paulus, saudaraku. Aku mengucap syukur kepada Tuhanku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ada dua kali dikatakan setiap kali, every time. Setiap kali. Tandanya apa? Di dalam doa, kalau dikatakan setiap kali, Paulus punya apa? Punya adanya konsistensi. Di dalam berdoa kepada jemaat di Filipi. Ada konsistensi.
Tandanya kita diingetin. Untuk kita bisanya berdoa untuk orang lain atau ada orang lain minta didoakan, untuk kita doa untuk dia terus menerus. Sebagaimana Paulus berdoa kepada jemaat di Filipi. Terus kita ada yang bertanya, Om, masa sih kita berdoa terus menerus? Kan Tuhan kan sekali aja cukup. Dia tahu. Ngapain sih terus menerus? Nah, di Lukas ada cerita mengenai janda dan hakim yang tidak takut sama siapapun. Kalau Anda baca di dalam Lukas 18. Jadi janda itu terus datang. Mengetuk minta keadilan dari hakimnya. Lalu hakimnya bilang gini, aduh, gue digangguin terus sama nih janda nih. Udahlah, gue kabulin aja. Akhirnya janda itu mendapat keadilan. Terus pertanyaannya gini, apakah dengan kita terus-menerus meminta kepada Tuhan, tandanya otomatis Tuhan harus mengabulkan? No. Ayat ini tidak mengatakan bahwa pada saat kita terus-terusan minta, Tuhan akan mengabulkan. Enggak. Tapi di sini ayatnya berbicara apa? Selama kita minta sesuatu untuk keadilan, Tuhan yang akan membenarkan. Sesuatu yang salah, yang bengkok, Tuhan akan luruskan. Tuhan yang akan berperang ganti kita, akan membela kita pada saat kita mendapatkan ketidakadilan. Jadi saudaraku, harus kita lihat nih. Boleh kita berdoa terus menerus. Pray. Untuk keadilan. Dari tahun 2005 gereja ini ada number one prayer request. Prayer request nomor 1 apa? Tahu nggak tentang apa? Tentang imigrasi. Kita berdoa untuk imigrasi terus. Every week kita berdoa. Kita minta keadilan Tuhan turun menolong kita para imigran. Khususnya imigran yang nggak punya surat. Kita berdoa. 2005. Beberapa tahun kemudian. Data tahun berapa, Dri? 2012 pada saat ada Presiden Barack Obama. Tiba-tiba terbuka yang namanya untuk anak-anak undocumented yang dari kecil dibawa ke sini. Yang gak pernah punya surat. Bisa mendapatkan surat. Mungkin gak pernah kepikiran. Tapi kita menggedor pintu surga. Minta keadilan pada Tuhan. Dan Tuhan melakukan. So boleh berdoa terus menerus? Yes. Selama berhubungan dengan keadilan, sampaikan. Every time ada konsistensi. Nah, di Lukas 11 ada cerita mengenai sahabat yang gak tahu malu. Gak tahu malunya kenapa? Dia kedatangan tamu dan di rumahnya gak ada roti. Lalu dia datang ke rumah sahabatnya, digedor tengah malam. Dok. Bro, gue minta roti dong bro. Lo gila loh, ini udah malam. Please, gue minta roti, gue ada tamu di rumah gue gak ada makanan. Sahabatnya ngapain? Sahabatnya bangun dan memberi roti kepada sahabatnya ini. Untuk dia bisa memberikan makan kepada tamunya. Poinnya apa? Bolehkah kita minta? Iya, firman Tuhan bilang gini, mintalah, carilah, ketoklah. Tapi harus ada berhubungan dengan apa? Harus berhubungan dengan kebutuhan kita. That God will provide according to your needs, not according to your wants. Tuhan akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Jadi sebagaimana Paulus konsistensi berdoa. Ayo saudaraku, jangan cuman berdoa sekali doang. Berdoa terus menerus, apalagi yang berhubungan dengan keadilan. Apalagi yang berhubungan dengan kebutuhan. Kalau ada teman kita atau ada saudara kita butuh kesembuhan, kita doain terus. Kita doain terus. Nah, kita belajar satu hal dari Paulus, adanya konsistensi. Hal yang kedua yang mau kita yang pelajarin ini, bahwa Paulus berdoa secara spesifik. Katakan spesifik. Spesifik. Apa yang terjadi saudaraku?
di ayat 9 dan 10 di dalam Filipi 1 dikatakan ini. Dan inilah apa? Doaku. Spesifik dia bilang ini, semoga kasihmu makin melimpah. Ada spesifik dia berdoa, Tuhan biar jemaat di Filipi kasihnya makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Tuhan, biar jemaat di Filipi kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Ada lima poin yang Paulus sampaikan secara spesifik kepada Tuhan tentang jemaat di Filipi. Ayo, pada saat kita berdoa, kita belajar seperti Paulus. Berdoa secara spesifik. Ada yang punya, saya gini, misalnya ada orang, waktu kapan ya? Ada orang bilang, Pak Aldo tolong doain ya saya ya. Oh iya, saya doain. Apa yang mau didoain? Ya Pak Aldo tahu lah, mana gue bukan Tuhan. Mana gue tahu, ya, sharing apa yang jadi kebutuhannya. Iya enggak? Kebetulan saya bukan pendeta yang tiba-tiba bisa, oh Tuhan berbicara, enggak, kebetulan gue bukan gitu ya. Jadi saya ngerti kekurangan saya, makanya saya tanya, tolong kasih tahu apa yang mau didoain, iya enggak? Nah demikian juga dengan kita semuanya saudaraku. Jangan gini, iya tenang gue doain lo. Bener gak lo doain? Dulu ada satu ibu-ibu gini, Pak Aldo saya terus ngedoain Pak Aldo. Dalam hati gue, puji Tuhan juga nih gue didoain. Tahu-tahu ketemu sama orang lain di samping gue, Pak bapak saya doain terus loh Pak. Oke dong. Ketemu sama ibu di sampingnya lagi, aduh ibu saya doain terus. Ini semua orang didoain sama dia benar nih. Kok setiap orang yang dia ketemu ini bilang, saya ngedoain buat kamu loh. Saya doain buat kamu loh. Kita ayo, boleh jadi lip service kayak gitu, it's okay lah ya. Gitu. Tapi yang genah-genah aja gitu, yang benar gitu. Kalau lo nggak ngedoain juga nggak apa-apa. Tapi kalau ngedoain, ayo kita berdoa secara konsisten dan mari kita doakan secara spesifik. Jadi pertanyaannya gini adalah, apa kita cuma berdoa sekali aja pada saat kita mau berdoakan orang lain? Atau pada saat kita berdoa buat orang lain, apa kita berdoa secara general atau secara spesifik buat orang tersebut? Nah, itu hal yang pertama bicara tentang Paulus ngajarin kita tentang berdoa. Hal yang kedua, Paulus mengajarkan tentang perspektif atau cara pandang. Oke? Cara pandang di dalam kehidupan ini penting banget. Paulus sebagaimana tadi saya katakan, dia di dalam penjara, di dalam kehidupan yang tidak enak. Tapi di dalam ketidakenakan itu sebenarnya dia ada dua pilihan, saudaraku. Dia bisa aja marah. Dia bisa ngambek nggak? Dia bisa ngambek, dia bisa marah sama Tuhan, dia bisa cemberut, dia bisa nggak mau stop pelayanan. Tapi dia nggak memilih itu karena dia bilang gini, ini gue di penjara ini masalah cara pandang doang kok. Dan lihat apa yang dia bilang ini di ayat 12. Tapi sebelum saya ke ayat 12, saya mau kasih tahu ini penting banget untuk kita. Kalaupun kita sedang mengalami hal-hal yang tidak enak di dalam hidup, it's about your mindset. Bagaimana cara memandang kita akan masalah kehidupan ini. Karena apa? Di ayat berikutnya nih, Paulus bersyukur kalau dia dipenjarain. Ayat 12, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Cara pandang, bos. Cara pandang. Lo mau cuman melihat ke belakang, aduh hidup gue begini ya, aduh gue disakitin, aduh gue tuh ditipu, aduh gue begini. Atau cara pandang kita mau move on, oke? Forget about my past, gue mau melihat ke depan dan gue mau menjalani kehidupan ini, memandang ke depan bersama Tuhan. Lihat, karena Paulus bilang ini, justru telah menyebabkan kemajuan Injil, ayat 13. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Tahu nggak? Karena dia di penjara, orang-orang yang nggak pernah dengar firman Tuhan bisa dengar firman Tuhan. Istana ini di Roma dia dipenjarain. Lihat, pada saat cara pandang kita berbeda, kehidupan kita juga jadi beda. Yang mau saya sampaikan begini, lantai 1, lantai 2.
Hey, setiap kita pernah disakitin? Yes, pernah disakitin. Pernah rugi? Yes, pernah rugi. Pernah dibohongin? Yes, pasti pernah dibohongin. Cuman ayo, jangan kita terpaku dengan masa lalu. Tapi mari kita memandang ke depan and move on. Ayo. Dan lihat bahwa ada hasilnya, saudaraku. Ada hasilnya bahwa kehidupan Paulus jadi ladang apa? Ladang penginjilan bagi dia. Ayat 14, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Tuhan dengan tidak takut. Karena Paulus di dalam penjara berani menyampaikan firman Tuhan, akhirnya itu membawa semangat untuk orang-orang Kristen lainnya ngapain? Untuk memberitakan firman Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, Paulus move on dengan dia pernah disakitin, dia pernah mau dibunuh, dia ditolak, segala macam. Dia nggak memandang itu sebagai sesuatu, oh kesian gue, aduh males dah, gue nggak mau pelayanan lagi, nggak ada Tuhan-Tuhanan lah. Enggak, dia nggak ada begitu. Bahkan di dalam penjara dia melihat bahwa ini sebagai suatu kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan dan orang-orang lain bisa mendengar firman Tuhan. Dan orang-orang lain menjadi semangat untuk memberitakan firman Tuhan. Another point adalah saudaraku ini. Sebagaimana Paulus hidupnya dilihat orang lain. Saya mau kasih tahu gini. Kita orang Kristen, hidup kita seperti di dalam akuarium. Dipandang orang, dilihatin orang. Hey, lantai 1, lantai 2. Hidup kita seperti di dalam akuarium. Orang nunggu nih, dia ada masalah. Gimana cara responnya nih orang nih? Gue pengen tahu nih. Katanya orang gereja nih. Katanya orang Kristen. I want to know. Respon dia gimana nih? Respon kita, pada saat respon kita benar, orang lain bisa jadi berkat loh. Sebagaimana apa yang dilakukan Paulus. Dan orang lain bisa meniru. Dia orang Kristen, gue orang Kristen. Dan gue bisa melakukan hal yang sama. Hidup kita seperti di dalam apa? Akuarium. Ada orang-orang di luar sana yang mengeker. Ada orang-orang di sana luar sana yang ngikutin perkembangan kehidupan kita. Mau kita suka atau enggak, itu kenyataan hidup. Cara pandang. Penting banget. Paulus ngupasnya secara luar biasa. Nah, selain cara pandang kita juga diingetin untuk apa? Kita jangan sampai kehilangan kesempatan untuk memberitakan Injil firman Tuhan. Dan juga jangan sampai kehilangan kesempatan di dalam apa? Membawa pengharapan buat orang-orang lain. Ini benar-benar Paulus luar biasa. Di penjara dia bisa melihat bahwa ini sebagai suatu kesempatan. Nah, saudaraku, kesempatan itu sometimes bukan kita nunggu. Sometimes kita harus cari kesempatan itu, atau kita harus menciptakan kesempatan itu. Sekali lagi saya mau katakan, jangan kita hanya menunggu kesempatan. Kita cari, bahkan kalau perlu kita ciptakan kesempatan itu. Saya mau kasih contoh nih. Cari kesempatan. Gereja kita bekerja sama dengan MCC, Mennonite Central Committee. Mereka bilang, Pastor Aldo, kita mau buat prison kit. Kita mau nyumbang untuk orang-orang di penjara. Mereka yang tidak mendapatkan keadilan, mereka butuh yang namanya underwear, mereka perlu yang namanya kaos kaki, mereka butuh yang namanya gosok gigi, semua segala macam. Kamu mau nggak? Dan saya katakan apa? Yes, PPC akan terlibat. Kita cari. Kesempatan itu kita cari dan kita dapetin. Hal yang kedua, sometimes we need to create the opportunity. Sometimes seringkali kita harus menciptakan. Contohnya siapa? Anak-anak sekolah minggu nih. Guru sekolah minggu bilang, hey, let's make a mission day, Julai 18. Kesempatan itu dibuat. Jadi kita jangan hanya menunggu kesempatan, kita buat, bahkan kita cari kesempatan itu. Terus gimana lagi untuk kita mendapatkan kesempatan? Perlu yang namanya apa, saudaraku? Perlu yang namanya kita dipimpin sama Roh Kudus. Kita harus peka sama pimpinan Roh Kudus. Pada saat Roh Kudus bilang, ini ada kesempatan bagus untuk kamu ambil bagian.
Kita harus peka. Dua hal. Bagaimana Paulus hidupnya tuh benar-benar mengambil kesempatan karena dia peka akan tuntunan Roh Kudus. Hingga dia berani masuk penjara dan merasa bukan itu sesuatu kerugian, tapi suatu keuntungan. Nah, hal yang lain di ayat 21 dan 22, ini ayat yang terkenal banget saudaraku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini enak bacanya nih, ngejalannya gak enak, iya gak? Iya gak? Lantai 1, lantai 2, benar apa benar? Bacanya gampang, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Toto kita sekarang kita ketakutan. Tuhan, gue mau mati, anak gue masih kecil Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus. Yaelah, baru keluar di sini disakitin orang langsung ngamuk-ngamuk. Sumpah serapah. Tapi katanya bagiku hidup adalah Kristus. Pret. Ya enggak? Jadi bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bicara tentang gini, bahwa mau kita hidup, mau kita mati, semuanya untuk siapa? Untuk Kristus. Nah, bicara bagiku hidup adalah Kristus, bukan berarti harus pelayanan begini terus. Bukan harus berarti di dalam gereja. Bagiku hidup adalah Kristus. Anda sebagai pekerja, jadi pekerja yang benar, pekerja yang jujur, pekerja yang memberi pengaruh, dan melakukan pekerjaan Anda seperti untuk Yesus. Anda seorang bisnismen, Anda menjadi pengusaha yang jujur, menjadi pengusaha yang berpengaruh, menjadi pengusaha yang peduli akan teman-teman kerjanya. Anda sebagai student, Anda harus menjadi student yang apa? Student yang bisa bertanggung jawab, bukan cheating, menjadi student yang excellent. Itu yang namanya hidup bagi Kristus. Gak selalu melulu harus preaching. Hidup kita harus jadi apa? Jadi khotbah buat orang lain. Itu namanya hidup bagi Kristus. Hidup adalah Kristus. Kalau kita di pabrik dan kita kerjanya bikin berantem, nah hidup lu bukan bagi Kristus. Atau lu yang menciptain berantem-berantem, nah begitu orang nelfon, Pak Aldo ini tolong nih, jemaatnya Pak Aldo nih, aduh capek deh gue deh. Kenapa dia lagi? Dia tuh habis berantem tuh Pak Aldo. Ya Allah ya Robi. Kalau ada yang saya dapat telepon kayak begitu, akan saya ngomongin, hidup adalah bagi Kristus. Iya enggak? Nah, dikatakan begini. Dalam bahasa Yunani, kata mati, bahwa hidup adalah bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Dalam bahasa Yunani, mati adalah analoin. Tulisannya gitu, analoin. Artinya melanjutkan perjalanan. Analoin, melanjutkan perjalanan. Seperti apa? Seperti kapal di mana jangkarnya udah diangkat. Tadinya kapalnya gini, jangkarnya diangkat dan melanjutkan perjalanan. Jadi mati adalah keuntungan, artinya bahwa kita melanjutkan perjalanan kehidupan yang baru bertemu dengan Yesus. Jadi hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sesuatu yang tidak gampang, I understand. Apalagi kalau bicara tentang kematian. Setidaknya saudaraku, kita belajar loh. Selama 16 bulan ini kita belajar gak? Yes, setidaknya sejak Maret 2020, sejak dimulainya COVID-19, lantai 1, lantai 2, Anda yang di rumah, kita sebenarnya udah belajar. Belajar apa? Belajar untuk mempersiapkan diri untuk ngapain? Untuk mati. Karena yang namanya COVID-19 bisa menyerang siapa aja. Gak pandang usia. Jadi berani gak kita bilang bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah di ayat 22 dikatakan gini, kalaupun kita hidup, biarlah kita hidup yang memberi apa? Yang memberi buah. Hidup yang memberi buah.
Kalau buah yang enak sama buah yang gak enak, Anda taunya gimana? Coba. Anda tahu buah enak sama buah gak enak dari mana? Yang jago beli buah siapa? Coba. Apanya? Apa yang kita bisa tahu? Ini buahnya kelihatan enak, ini gak enak. Dari apanya? Dari apanya? Dari warna. Dari warnanya. Apalagi paling gampang misalnya pisang ya. Pisang yang ada hitam-hitam tuh enak gak? Udah kurang enak. Tapi yang warnanya, wah ini nih pisang enak nih. Apalagi selain dari warnanya, apanya? Apanya? Aroma, dari baunya. Bener. Dari warnanya, dari aromanya. Tak gitu yang paling penting, warna aroma bisa menipu gak? Bisa juga. Paling enak adalah pada saat dibuka dan diapain? Dimakan. Kalau buah tujuannya cuma jadi pajangan, berfungsi jadi buah enggak? Enggak. Buah jadi berfungsi jadi buah pada saat dia diapain? Pada saat dia dimakan. Mari kehidupan kita warnanya gimana nih? Baunya gimana nih? Aroma kehidupan kita gimana nih? Asam apa apes? Waduh. Kalau kita buah yang asam, buah yang gak enak baunya, kita mau deket-deket gak? Kita gak mau deket-deket. Sama juga dengan kehidupan kekristenan kita. Kalau hidup kita baunya gak enak, orang gak akan deket-deket kita. Dan saya berdoa, biar keluarga besar Philadelphia Praise Center, baunya bukan bau Armani, bukan bau Versace, bukan. Tapi baunya bau kemuliaan Kristus Yesus. Tapi jangan bau ketek juga, gitu loh. Ya, itu parah juga sih. Ya, jangan juga bau ketek, ya. Nah, yang saya mau katakan selain warna, bau, yang paling penting apa lah? Enak dimakan nggak? Maksudnya apa? Hidup kita tuh benar-benar enak nggak? Orang datang nggak ke kita? Sudahkah kita menjadi buah yang enak untuk dimakan? Dan biar ini menjadi kerinduan kita semuanya. Saya mau panggil pemusik maju ke depan. Jadi 2 hal saudaraku yang kita pelajarin dari Filipi 1. Hal bicara tentang berdoa. Penting sekali untuk kita berdoa terus menerus. Ada konsistensi. Dan juga untuk ngapain? Untuk kita berdoa secara spesifik. Hal lain dikatakan bahwa hidup ini berbicara tentang cara pandang. Jangan kita fokus kepada permasalahan kita. Dan kita nggak bisa memberitakan Injil, nggak bisa menghadirkan pengharapan buat orang lain. Tapi saudaraku, mari kita percaya bahwa hidup kita benar-benar hidup bagi Kristus. Dan berarti adalah keuntungan. Ya, kehidupan kita boleh berbuah di hadapan Tuhan. Biar kita persembahkan kehidupan kita buat Yesus Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Kita mau kasih kehidupan kita untuk hidup kita boleh berbuah di dalam Yesus Tuhan. Dari awal, ku bawa kepadamu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah
hadapan Padamu, Yesus ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik yang agung dan sejati di hadapan tatamu. Korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Bapak di surga, saat ini aku mau berdoa buat setiap kami yang belum bisa move on, yang belum bisa pergi dari masa lalu kami, Tuhan. Aku berdoa biar Roh Kudus menjamah pikiran dan hati untuk kita bisa lepasin apa yang ada di masa lalu dan melihat ke depan akan sesuatu yang lebih baik yang sudah Tuhan siapkan. Aku berdoa Bapa, untuk kami bisa belajar seperti Paulus, mempunyai cara pandang bahwa ada sesuatu yang baik di dalam setiap keadaan kehidupan kami, bahkan yang paling gak enak sekalipun. Karena dia mengatakan segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Segala sesuatunya tuh bisa macam-macam, saudaraku. Bahkan yang gak enak, yang painful, yang sedih, segala sesuatu bisa mendatangkan kebaikan. Remember bahwa Tuhan kita, Tuhan yang selalu mempunyai rancangan yang terbaik. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Pegang dan imani. Sekali lagi Tuhan, biar Roh Kudus mengajar setiap kami untuk mempunyai cara pandang Kristus Yesus di dalam menghadapi permasalahan kehidupan ini. Kata-kata saya terbatas, tapi biar Roh Kudus yang tidak terbatas itu bicara lebih
dalam lagi. Di dalam nama Yesus Tuhan, materaikan firman-Mu. Amin, amin. Saudaraku, mari kita siapkan persembahan kita. And again, saya encourage kalau ada di antara Anda yang mau terbeban untuk mensupport Mission Kids for PPC, Sunday School, Anda boleh tulis di amplop persembahan for Sunday School. Ya, dan kita berdoa untuk keadaan di Indonesia. Dan tentunya saya berdoa juga untuk setiap kita tetap jaga kesehatan, untuk tetap jaga keadaan-keadaan seperti ini. Again, saya bukan mau nakut-nakutin, tapi kalau saya baca dari saya nonton di TV gitu ya, dikatakan Amerika tetap harus hati-hati. Walaupun sudah banyak yang divaksin, tetap harus berhati-hati. Oke? Kita berdoa untuk di Indonesia, saudaraku. Anda sebenarnya harus beruntung. Di Jakarta, di Indonesia, 16 bulan gereja tuh gak ada in person kayak begini. 16 bulan. This is the 16th month. Mereka gak ada ketemuan kayak begini. Suatu kerinduan untuk gereja Tuhan bisa ngumpul seperti ini. And jangan take it for granted untuk kesempatan-kesempatan seperti ini. Amin. Mari kita bawa amplop di tangan kanan kita. Tuhan, bersyukur banget untuk pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Kalau sampai saat ini kami ada pekerjaan, bersyukur, berterima kasih. Saat ini kami bawa persembahan kami, perpuluhan kami, ucapan syukur kami Tuhan. It's not about the amount, Lord Jesus. Bukan masalah jumlahnya, saudaraku, tapi masalah hati kita yang dilihat Tuhan. Bapa, terimalah persembahan kami ini Tuhan, biar bisa dikelola gereja di tempat ini secara baik dan benar. Sekali lagi saudaraku, mari kita ambil waktu saat ini, kita berdoa untuk keadaan COVID yang ada di Indonesia. Mari dari tempat Anda masing-masing berdoa, saudara. Saat ini kami mau berdoa juga buat kota kami, Philadelphia. Kami memberkati kota ini, dipulihkan, perekonomiannya ditingkatkan, terus ada job opportunities, ada ketenangan, ada perlindungan buat imigran Tuhan. Dan biar terang kasih Tuhan memenuhi kota ini. Kami mau melepaskan berkat juga buat Amerika, biar terus kasih-Mu turun atas negeri ini, atas pemimpin-pemimpin negeri ini. Tuhan urapi dan pakai mereka. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan kita. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari Engkau dengan sinar kemuliaan-Nya. Terang kasih Tuhan turun atas setiap kehidupan Anda masing-masing. Tangan Tuhan memimpin pada saat Anda keluar, pada saat Anda masuk. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaan-Mu ke kiri dan ke kanan. Tuhan yang akan berperang ganti kita. Keluar dari tempat ini, jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang membawa pengaruh
ada buah kehidupan yang kita hasilkan. Dan biar buahnya boleh dinikmati banyak orang, banyak keluarga, dan banyak orang akan memuliakan nama Yesus Tuhan lewat kehidupan kita. Amin saudaraku. Segala hormat puji syukur hanya bagi Yesus Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. To God be the glory. Haleluya. Glory.